Dasar manusia jahat. Apa-apaan kamu? Saya yang harusnya nanya. Kamu ngapain sama Widodo di sini? Diam. Tante sadar nggak sih tante siapa? Oh, saya sadar. Saya itu perempuan yang disakiti suami saya karena dia selingkuh sama perempuan murahan yaitu ibu kamu. Heh, jaga mulut kamu ya. Memangnya kenapa? Hah? Berani Tapi, kamu sama saya? Kita ini udah cerai, ngapain kamu ngurusin aku lagi? Saya tidak akan pernah membiarkan kamu bahagia dengan perempuan murahan itu. Pak, mendingan bawa pergi aja orang kayak gini. Ganggu acara orang aja. Ya, Papa akan bawa dia ke rumah sakit jiwa lagi. Enggak, lepas, lepas Widodo, lepas. Ganggu orang makan aja. Ini mama jadi masa gini, gimana dong Alina? Sini kamu. Sini kamu. Jangan macam-macam Widodo. Saya masih bisa nekat. Lepas! Apa-apaan sih ini? Kebetulan kamu datang, Raka. Bilang sama mama kamu ini, kalau dia masih gangguin Alina dan Tias, aku nggak segan-segan masukin dia ke rumah sakit jiwa lagi. Biar dia membusuk di sana. Kalau sampai mama dipaksa masuk rumah sakit jiwa, aku nggak segan-segan lapor polisi. Aku nggak takut sama ancaman kamu. Ancaman kamu itu cuma pepesan kosong, Raka. Kamu nggak bisa gertak orang, apalagi aku. Aku nggak gertak ya, ini serius. Dan aku tahu kok, siapa Ibu Wati yang sebenarnya. Kamu kan, Papa Widodo. Kamu jangan asal tuduh ya. Lihat, nih lihat. Dari mana kamu dapat ini? Hah? Bukan urusan kamu. Jadi ingat ya, kalau sampai mama dipaksa masuk rumah sakit jiwa lagi, kamu mendekam di penjara. Ayo, Ma. Dari mana Raka dapat itu ya? Di mana tempat yang kamu tadi kasih lihat kepada saya? Itu Pak, sebelah sana. Oke. Gimana nih kejuaramu hujan nih? Aduh, Pak, aku nggak punya banyak waktu, Pak. Neduh dulu deh, ya biar saya ambil payung. Sebentar. Itu di situ tuh. Sini. Oh, ini, di sini Pak tempatnya. Aku lihat bercak darah di sini Pak. Bercak darah itu sepertinya tidak ada lagi. Sepertinya hilang kena hujan. Enggak, tapi di sini semua bukti-buktinya ada di sini Pak. Bercak darah juga ada di sini. Iya, kamu tenang dulu, Kejora. Coba kita lihat di tempat lain aja dulu, Pak. Baik. Ya. Coba, lihat sini. Ya. Sini nggak, Pak? Hah? Tidak ada sama sekali, Pak. Ya Allah Pak, gimana dong Pak? Bukti-buktinya hilang semua Pak. Tapi mau gimana lagi kalau jejak darahnya itu udah terhapus sama air hujan? Tenang saja, kita pasti bisa bebasin Adit. Nanti kita cari cara lain. Tapi caranya Pak gimana? Nanti coba kita pikirin lagi, ya. Kita omongin di rumah. Tapi semua bukti-bukti dan saksinya itu semuanya memberatkan Kak Adit Pak. Aku harus gimana sekarang Pak? Untung petugas tadi izinkan aku bawa foto ini. Kejora, maafkan aku. Aku menyesal. Gak bisa ada di samping kamu. Aku terus memikirkan kamu. Wih, cantik juga. Boleh nih buat gua. Wih, juga ya. Tolong maling. Belagu banget nih anak baru. Lu jadi anak baru aja belagu ya. Gue bilang tolong kembaliin. Siapa lu?
Kasus lu apa? Nabrak orang sampai mati, bos. Nabrak orang sampai aja udah belagu lu. Lu nabrak orang sampai mati aja udah belagu lu. Gue bilang tolong kembaliin. Gue nggak mau cari masalah di sini. Ya. Balikin. Nih foto cewek lu. Tuh lihat gue robek-robek. Berhenti! Kalian semua akan mendapatkan hukuman. Pak Adit, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Sebentar, Pak. Silakan, Pak. Kunci pintunya, Pak Denny. Siap, Dan. Jadi apa rencana kita selanjutnya? Ma, sekarang Adit di penjara, berarti nggak ada yang jagain Kejora. Robi, aku minta kamu buat sakitin Kejora. Aku yakin kalau Kejora menderita, pasti Adit ikutan menderita. Kamu tenang aja, sayang. Saya pasti akan lakukan apapun buat kamu. Apa yang harus aku lakukan untuk memusnahkan barang bukti yang Raka pegang? Aku ambil paksa aja deh. Aku nggak mau hidupku hancur gara-gara anak kurang ajar itu. Kalau Papa punya rencana apa? Banyak yang harus kita lakukan, Robi. Tapi kita bicara nanti. Sekarang saya harus ketemu orang dulu. Oke. Kita harus cari ide yang brilian supaya kita bisa terus balas dendamkan kita ke Agung Subrata. Itu pasti, Robi. Saya pamit dulu. Adit, Hai, Jara. Makasih, Pak. kenapa? Kenapa memar-mamar gini? Gak ada apa-apa kok. Itu apa? Tadi ke kamar mandi. Biasa kepleset, jatuh. Adit, aku kenal kamu. Kamu jangan bohong sama aku. Aku tahu mana Memar jatuh sama Memar dibukulin. Kamu kenapa? Udah gak ada apa-apa kok ya, luka ringan kayak gini. Ya. Tadi di dalam sel ada tahanan lain. Dia merobek foto prewedding kita. Aku marah. Lalu terjadi perkelahian antara kami. Tapi kamu gak usah sedih, karena aku baik-baik aja. Aku khawatir kamu di sini. Aku baik-baik aja kok. Ya. Terus kamu habis dari mana? Kok rapi banget? Tambah cantik tau. Aku habis dari TKP. Aku menelusurin ada bercak darah agak jauh dari TKP, Dit. Pas aku mau ke sana, tiba-tiba hujan dan semua bukti-buktinya hilang. Jadi benar kan? Mbak Wati tuh sudah meninggal sebelum ketemu sama aku kan? Aku sekarang lagi coba telusurin, Dit. Aku yakin kalau Bu Wati itu meninggal sebelum ketabrak sama kamu. Nah, persis sama yang kuduga.
Permisi, Pak Adit. Saya diminta Ibu Kejora untuk menjadi pendamping Bapak. Iya Pak, silakan duduk. Papa saya mana Pak? Masih belum bisa diizinkan karena waktu kunjungan sudah habis. Jadi gimana, Pak? Kans Bapak sangat kecil untuk lepas dari kasus ini. Bila kita tidak bisa menemukan bukti untuk menggugurkan tuduhan, setidaknya meringankan, maka ancaman tuduhan Bapak bisa 5 tahun penjara. Tahun. Saya permisi dulu Pak Adit. Bu Kejora, saya tunggu di depan. Permisi. Gimana nih, Dit? Cuma 5 tahun kan. Ya, kalau misalnya hal terburuk itu terjadi, apa kamu masih menunggu aku? Selalu, Dit. Kasih ya. 5 tahun waktu yang singkat. Udah. Kamu jangan sedih. Kamu pasti lelah kan? Kamu istirahat. Pulang. Kamu harus tetap jaga kesehatan. Ayo. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di pihak kamu. Aku percaya sama kamu. Ya, aku tahu itu kok. Udah dong, jangan sedih. Kalau kamu sedih, aku nggak bakal tenang ada di sini. Ya. Katanya kamu percaya sama aku akan baik-baik aja di sini. Ya, ya udah. Kamu pulang istirahat. Udah jangan sedih lagi. Ya. Ya. Satu lagi. Tolong, selama aku jauh dari kamu harus menghindar dan menjauhi Alina dan keluarganya. Ya, aku nggak mau terjadi sesuatu sama kamu. Ya, janji? Janji. Halo, Pak. Assalamualaikum. Papa di mana? Oh, udah di rumah, syukurlah. Pak, maaf ya, tadi aku kelamaan ketemu sama Adit. Papa jadi nggak sempat masuk deh. Iya, ya udah. Nanti kita ketemu di rumah ya, Pak. Ya, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh orang? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak kenapa, Pak? Pak, Bapak sehat-sehat aja. Pak! Pak, lepas! Bapak! Ikut nggak? Bapak! Lepas dulu, ya? Hari ini juga aku harus kasih tahu ke Jora soal rekaman CCTV itu.
Rekaman CCTV itu udah bisa bebasin Adit. Dan kamu nggak akan merasa kesedihan lagi, Kejora. Mobil Kejora? 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 Aduh, kok nggak ada? Kemana ya? Ini kan antingnya Kejora. Aku pernah lihat dia pakai anting ini. Apa yang terjadi sama Kejora ya? Lepasin! Saya mau dibawa kemana sih? Diam! Lepas! Berisik! Aduh, kemana sih kamu Kejora? Kok nggak diangkat? Ya Allah, ada apa ya ini? Assalamualaikum, Raka. Waalaikumsalam. Bu Wila. Bu, apa Kejora ada di rumah? Kejora nggak ada di sini, Raka. Kenapa? Aduh, ini Bu. Saya nemuin mobil Kejora di pinggir jalan. Tapi Kejoranya nggak ada, Bu. Hah? Kamu udah coba telepon Kejora belum? Saya telepon juga nggak diangkat-angkat, Bu. Aduh ya Allah, Kejora kamu di mana sih, Nak? Bu, Ibu Wila nggak usah khawatir. Ibu Wila tenang aja. Saya akan cari Kejora, Bu, sampai dapat. Kalau sudah ketemu, saya akan kabari Ibu. Iya, Raka. Makasih banyak ya, Nak. Iya, Bu. Iya, Bu. Mas, tadi Raka telepon katanya dia nemuin mobil Kejora di pinggir jalan, tapi Kejoranya nggak ada, Mas. Ditelepon berkali-kali pun nggak diangkat teleponnya. Apa? Coba, bentar. Aku telepon Kejora. Telepon yang nggak diangkat-angkat. Gini, aku cari Kejora ya. Kamu tunggu aja di rumah. Kalau Kejoranya pulang, langsung hubungin aku. Iya, Mas. Ya? Iya, Mas. Hati-hati, Mas.